Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsih, SPDI. Saya mengajar di SDN 1 Tambelang, sekaligus mahasiswa UIN Wali Songo Semarang 2024 dengan nomor NIM 240311700253. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Tambelang. Saya akan melaksanakan video pembelajaran. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Kesehatan jasmani, rohani, sehingga kita semua bisa belajar atau bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar PAI. PAI ini sangat luas ya. Sekarang kita belajar PAI tentang apa ya? Sekarang belajarnya tentang sifat-sifat Rasul. Ya. Nah, sebelum belajar ke materi selanjutnya, kita lebih baik berdoa dulu. Dipimpin oleh Kak, silakan untuk maju ke depan mempersiapkan doa. Siap, duduk rapi. Mari kita baca doa belajar. Kenapa Aila sama Sahja? Semoga Sahja sama Aila diberi kesehatan oleh Allah ya, dan bisa mengikuti kegiatan belajar dengan kita semua. Nah, sebelum ini Ibu akan absen dulu, coba ya. Alfi, Aswa, Ahmad Ramadan, Arka, Hasna, Humaira, Rehan, Nafa, Putri, Rio, Selvi, Safa, Sasha, Yanti, Kelvin, Aher, Wisnu, Tri. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya diberi kesehatan oleh Allah semua. Nah, sekarang masih semangat nggak? Masih semangat? Nah, topinya dilepaskan dulu. Ya, topinya dilepaskan dulu. Ya, untuk kegiatan belajar jangan pakai topi, kecuali pakai peci boleh. Kalau lagi belajar nggak boleh pakai topi supaya fokus belajarnya ya. Sudah sarapan semuanya? Ya. Coba supaya semangat kita tetap
Sehat semua. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat Rasul. Sebelum sifat Rasul, tujuan belajarnya apa itu ya? Tujuan belajarnya. Coba siapa yang kelihatan di sini? Kelihatan semua? Coba kita baca tujuan belajarnya. 1. Sifat Rasul ada 4, sidik, amanah, patonah, tabligh. Ini tujuannya supaya kalian tahu pemahamannya apa, supaya apa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, terus amanah, dapat dipercaya, tidak berbohong, ya di situ. Nah, kita strategi pembelajarannya yaitu dengan diskusi dan membacakan hasil karya atau poster yang kalian tulis, yang Ibu jelaskan kalian tulis nanti di situ ya. Nah, di sini sebelum ke materi, kemarin ingat nggak pelajaran apa? Apa materinya? Kemarin belajar tentang beriman kepada Rasul. Ya, beriman kepada Rasul. Masih ada yang ingat? Beriman itu apa? Siapa yang tahu beriman? Ya, apa? Percaya. Nah, itu Rasul ini wajib kita imani, wajib kita percaya, harus yakin, ya beriman. Nah, di sini beriman kepada Rasul. Kalian belum dikatakan beriman kalau kalian tidak meyakininya, tidak percaya. Berarti kita harus percaya. Di sini Rasul ini artinya apa? Rasul ini artinya utusan. Kalau Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, di sini ada Rasul, ada Nabi. Ya. Perbedaannya ada nggak perbedaannya Rasul dan Nabi? Ada. Kalau Nabi menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri, dan Rasul menyampaikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Nah, di sini ada perbedaannya. Di sini perbedaan Nabi dan Rasul nanti Ibu jelaskan lagi. Sekarang kita ke pemahaman materinya ya. Lihat video tentang sifat jaiz, sifat wajib, dan sifat mustahil. Simak video tersebut ya. Kita perlu ini manfaatkan waktu dengan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di Kita Perlu Ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat wajib, mustahil, Pahami ya, dan lihat jaiz ininya. bagi Rasul. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian Nabi dan Rasul. Sekarang kita mengetahui sifat-sifatnya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 sifat. 1. Sifat sidik. Semua Rasul wajib benar dalam berucap dan bertingkah laku. 2. Sifat amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Sifat tabligh, artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan seluruh wahyu dari Allah kepada umatnya. 4. Sifat patonah, artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul memahami apa yang diwahyukan kepadanya dan menyampaikan dengan sebenarnya, serta bersikap dengan mulia. Sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4. 1. Kizib, artinya mustahil Rasul itu bohong. 2. Hianat, artinya mustahil Rasul itu tidak dapat dipercaya.
Ketiga, kitman, artinya mustahil Rasul menyembunyikan risalah dari Allah. 4. Biladah, artinya mustahil bodoh. Apabila Rasul bodoh, niscaya tidak dapat melemahkan musuh dan berdakwah. 3. Sifat jaid bagi Rasul ada 1, yaitu a'rad basyariyah, artinya datangnya sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, berkeluarga, dan memiliki anak. Teman-teman, kesimpulannya sifat wajib bagi Rasul ada 4 yang mustahil. Wabarakatuh. Kali ini di Rasul, sifat-sifat wahyu dari Allah kepada dengan kecerdasannya. Nah, di sini tadi sifat Rasul ada berapa? 4. Apa aja? Artinya terus terus artinya 4 artinya cerdas. Sebelum ibu menjelaskan supaya kalian lebih semangat lagi dan sebagai jiwa nasionalismenya, kita menyanyikan Garuda Pancasila dulu ya. Apa Garuda Pancasila? Mulai dari sekarang 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah, makasih semuanya ya. Di sini kita belajar tadi apa? 4 sifat Rasul. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sifat sidik. Artinya tadi apa? Benar atau jujur. Kita sebagai manusia harus mengikuti. Ya, seperti Rasul. Rasul ini tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah berbohong, selalu jujur apa adanya. Tidak seperti manusia biasa. Kalian suka berbohong? Jujur? Jujur. Suka berbohong? Namanya manusia, ya biasa. Kalau Rasul sudah diberi kelebihan oleh Allah. Kalau kita, yang namanya juga manusia biasa, ya, suka bohong kan? Aswa suka bohong? Suka. Contohnya apa? Bohong dalam hal apa? Dalam hal apa bohongnya? Kebaikan. Ada yang misalkan dalam keburukan ada enggak? Ada. Misalkan ada PR enggak? Ditanyain enggak ada. Padahal ada, itu dan sifat bohong. Ya, di sini Rasul ini tidak pernah bohong, selalu jujur. Di sini yang kedua, sifat amanah. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Rasul ini selalu dipercaya, selalu amanah. Amanah ketika menyampaikan sesuatu, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat. Nah, tidak seperti manusia biasa. Contohnya ketika kalian diberikan titipan uang untuk menabung. Di sini ada yang menabung? Ada. Contohnya ini Sasha buat menabung. Akhirnya Mas Sasha diambil. Ya. Buat apa? Buat jajan buat ini buat jajan di sekolah, buat tabungkan. Itu amanah enggak? Enggak. Kalau anak yang baik amanah, itu uang ditabungkan. Ya, tidak dijajan. Nah, itu contoh kecilnya yang tidak amanahnya ini Maya. Tapi kalau amanah selalu misalkan Saksa dikasih uang 10.000, tabungkan ya. Nah, di sini yang ketiga, sifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan sesuatu. Rasul ini selalu menyampaikan. Menyampaikan apa? Wahyu. Wahyu dari Allah untuk manusia, untuk umatnya. Selalu menyampaikan, tidak pernah tidak menyampaikan. Contoh hal kecil menyampaikan apa? Contohnya, menyampaikan misalkan Arka tidak sekolah, Wisnu sekolah, misalkan ya ini ya. Contoh kecil. Ketika Arka nanya sama siapa nih? Wisnu
sesuatu yang seperti manusiawi, PR atau di dalam sekolah gitu ya. Ngerti? Ngerti. Terus yang keempat apa? Patona. Sifat patona. Artinya apa patona? Cerdas. Patona itu artinya cerdas. Ya, Rasul ini tidak bodoh. Ya, selalu bisa menyampaikan strategi untuk wahyu Allah ya, untuk berdakwahnya, untuk menyikapi musuh-musuhnya. Selalu cerdas ya. Kalau manusia bukan bodoh karena mereka malas. Malas apa? Malas malas untuk bertanya ya. Jika kita tidak ngerti, tanya, jangan diam aja. Ya misalkan, Ibu penjelasannya kurang paham Bu, apa yang dimaksud dengan iman Bu? Boleh bertanya seperti itu, jangan malu-malu ya. Tadi apa ya gunanya malu? Nggak boleh malu. Kalau malu sesat di jalan. Nah di sini juga ada sifat jaiz. Kalau sifat jaiz ada berapa? Satu. Nah kalau sifat jaiz ada satu. Apa? Seperti manusia biasa. Apa? Seperti makan, seperti minum, punya anak, berkeluarga. Ya pokoknya seperti manusia biasa aja seperti kita. Ya karena Rasulullah diberi kelebihan oleh Allah, mukjizat dan segala sesuatunya. Kalau kita hanya makan, minum, berkeluarga, punya anak, punya istri, kalian juga punya ayah, punya ibu, seperti itu. Ya, sama seperti kita. Itu namanya sifat jaiz Rasul. Sekarang sifat apa? Wajib. Apa sifat jaiz? Maaf ya. Sifat apa? Mustahil. Apa itu mustahil? Apa pengertian mustahil? Siapa yang tahu? Sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Ya, contohnya kizib artinya apa? Kizib artinya bohong, tidak mungkin Rasul bersifat bohong, tidak mungkin ya. Kalau manusia mungkin saja ya. Yang kedua, sifat khianat. Apa itu khianat? Tidak dapat dipercaya. Omongannya tidak dapat dipercaya ya. Karena selalu berkata tidak sesungguhnya. Khianat juga. Apa itu khianat? Contoh kecilnya tadi, yang tadi suruh nabung, terus tidak ditabungkan. Contoh lagi kecil. Safa, ibu nitip uang ke mama Safa ya. Misalkan 20.000 bayar, misalkan bayar apa gitu, sama Safanya nggak dikasihin, itu namanya khianat, tidak amanah. Baik nggak seperti itu? Tidak. Ya di sini. Terus yang ketiga apa? Kitman. Kitman itu artinya apa? Menyembunyikan. Contohnya apa? Contohnya tadi yang dijelaskan yang pertama kitman. Kan yang pertama itu menyampaikan, tablik ya, lawan kata dari tablik, menyampaikan. Kalau ini menyembunyikan, kayak tadi contohnya Rio tidak berangkat sekolah, Wisnu berangkat sekolah, punya PR enggak ada PR, itu berarti menyembunyikan. Ada yang seperti itu enggak di kelas ini? Ada enggak ketika temannya bertanya ada PR enggak ada PR, ada enggak seperti itu? Enggak ada ya, kelas ini mah baik-baik ya, alhamdulillah ya. Terus yang terakhir apa ini? Balada atau bilada, bodoh. Rasul itu tadi tidak bersifat bodoh ya, selalu pikiran selalu cerdas ya, ide-idenya selalu ada ya. Seperti manusia kadang sebut bodoh karena tidak belajar. Kalian nih misalkan pengen sesuatu harus bisa, saya pengen bisa matematikanya, saya pengen hafalan, kalian harus bisa, berarti harus belajar ya. Nah, di sini semua yang sifat mustahil, sifat tablik, sifat wajib. Kalian mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Cukup? Paham? Paham enggak? Jadi kesimpulannya sifat mustahil ada 4, sifat wajib Rasul ada 4. Sifat wajib yang dimiliki oleh Allah oleh Rasul apa enggak? Sifat wajib. Kalau wajib dimiliki oleh Rasul, kalau
sama seperti manusia. Nah, di sini sifat, coba masih semangat, coba tepuk ini dulu. Tepuk sifat Rasul. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, patona, cerdas, tablik, menyampaikan. Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil, apa itu sifat jaiz. Ibu akan menyimpulkan lagi ya. Kesimpulannya, sifat wajib ini ada 4. 1, apa? Amanah. Artinya dapat dipercaya. Patona. Artinya cerdas. Sidik artinya jujur. 4, yang keempat apa? Tablik artinya menyampaikan. Terus yang sifat mustahilnya juga ada 4. 1, hijib artinya bohong. Yang kedua, artinya ketiga, artinya keempat, artinya bodoh. Kalau sifat jaiz ada 1. A'rad basyariah 1, apa tadi? Seperti makan, minum, berkeluarga, punya anak, punya istri, ya, pokoknya seperti manusia biasa gitu ya. Kalian udah paham? Paham? Semuanya paham? Nah, kalau paham sekalian sekarang bikin kelompok ya untuk mempresentasikan poster di depan kelas ya. Sekarang mulai. Nah, tadi ibu jelaskan, kalian tulis ininya ibu di ini. Semoga yang ibu dijelaskan kalian paham. Silahkan untuk berdiskusi sama temannya ya. Ibu kasih waktu 3 menit karena tadi ibu sudah saya menjelaskan yang ibu jelaskan. Silakan diskusi sama temannya, ditulis apa itu sifat rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ibu akan bagi kelompoknya. Yang ini tentang sifat mustahil ya. Yang ini tentang perbedaan Nabi dan Rasul ya. Kelompok 3 tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Kelompok 4 tentang sifat jaiz bagi Rasul, dan contohnya satu aja tentang sifat Rasul ya, contohnya. Yang kelompok ini ibu tugaskan untuk diskusi tentang sifat mustahilnya ya, ditulis ya. Yang ininya tentang sifat wajib bagi Rasul. Siap? Udah paham yang tadi ibu jelaskan? Udah? Silakan ditulis, berdiskusi sama temannya.
bacakan satu aja. Empat sifat wajib bagi Rasul. 1. Amanah artinya dapat dipercaya. 2. Fatona artinya cerdas. Sidik artinya jujur atau benar. 4. Tabligh artinya menyampaikan. Ya, betul. Tepuk tangan. Yang tadi disampaikan kelompok 1 betul? Betul. Coba kelompok 2-nya. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang 4 sifat mustahil bagi Rasul. Pertama, kizib artinya bohong. 2. Balada artinya bodoh. Kitman artinya menyembunyikan. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Ya, betul. Tepuk tangan. Ayo, kelompok 3 maju. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan perbedaan Nabi dan Rasul. 1. Nabi menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. 2. Rasul menyampaikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Sudah? Ya, tepuk tangan. Ayo, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan sifat jahit bagi Rasul ada 1. Contohnya, Rasul seperti manusia. Contohnya, makan, minum, berkeluarga. Salah satu contoh meneladani sifat Rasul tentang kejujuran. Contohnya, ketika menemukan dompet di jalan, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, betul. Tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada semua anak-anak yang mempresentasikan hasil diskusinya cukup baik ya. Kalian sudah untuk memahaminya sudah bagus ya, sudah bisa. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video. Lihat tayangan video ini ya, dijadikan sebagai bahan untuk sehari-hari.
pakai aja duitnya Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi. Jadi, Bang, kamu janji sama ibu. Kan ibu banyak makanya. Pakai aja duitnya Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Itu godaan setan ya. Kamu harus jadi. Ada bukan apa itu? Dompet. Yang tadi ini sama Asa nyambung sama video yang ditayangkan ya. Ini berapa, Bang? 1.000. Kamu janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja Bun duitnya. Kalau nggak mau, ibu orang aja lah sini. Belum. Ya, buat apa aja sini ya? Jangan. Gak buat apa aja sini ya? Ya. Lah. Nah, itu orang itu. Musik. Bang. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Nah, tentang videonya? Sudah. Anak ini tadi apa? Menemukan apa? Dompet. Isinya apa? Uang. Uangnya dijajanin nggak? Enggak. Dia dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu kan poin penting. Nomor 1 itu kejujuran. Kejujuran ini sangat penting. Orang jujur, anak jujur akan sukses seperti yang di video ini. Dia orang kaya bukan? Bukan, dia penjual apa? Tisu. Tapi karena kejujurannya, dia sukses. Sukses menjadi apa tuh? Sarjana. Kalian ingin sukses? Ya, kalau ini kalian nomor 1 itu jujur. Ya, paham yang ibu jelaskan? Paham? Paham semua yang ibu jelaskan? Paham? Coba kita mengisi LKPD ya, lembar kerja siswanya. Coba ibu bagikan. Isi ya. Yang tadi ibu jelaskan simak di ini tadinya terus isi. Gimana, gampang soalnya? Gampang.
Sudah selesai? Dah. Nah, kalau selesai silakan kumpulkan. Kumpulkan ya. Alhamdulillah pembelajaran materi hari ini cukup sangat bagus ya. Kalian benar-benar memahami apa yang Ibu sampaikan. Ya. Ada yang mau bertanya? Cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ibu minta maaf bila ada kekurangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.